Nuswantara Target Penghancuran oleh Bre Anabrang atau Ki Gudel Anabrang. Kunci penghancuran sebuah bangsa adalah budayanya. Suatu kali saya mendapat undangan mauludan di Langgar kompleks perumahan saya, Kebalen Indah, Banyuwangi. Karena saya sudah lama gak ngumpul-ngumpul sama warga di kompleks, dan sekalian cari nasi kotak gratis. Syukur-syukur ada kopi juga. Saya datang dengan baju khas Osing Banyuwangi, batik dan juga udeng ikat kepala khas Osing bernama Jebeng Tole. Semua orang memandang saya, dan malah Pak RW nanya sambil guyon, "Wah, Mas Gudel, kok bajunya kayak mau karnaval ya?" Kata Pak RW memakai baju koko dan memegang tasbih kecil. Lantas saya balas, "Yo iya Pak, lah aku wong Osing, yo baju Osing. Lah sampean iku wong Jawa kok kelambian Cina, terus nyangking kalunge Brahmana India. Terus gak mau salam pakai salam khas negerimu. Sampean tahu tidak kalau baju koko itu bajune asal Cina. Tasbih itu budaya India, dan bahkan tasbih nggak dipakai di Arab Saudi. Pak RW saya orang NU Tulen. Mengapa mereka yang ngaku moderat, ngaku Islam Nusantara, justru cukup alergi dengan pakaian khas Nusantara? Mereka tidak alergi dengan kopiah yang budaya Turki. Mereka mengadopsi tasbih yang merupakan aksesoris para Brahmana India. Mereka mengadopsi baju koko asal Cina sebagai baju khas takwa mereka. Ada apa dengan Nusantara dan ciri khasnya? Mereka begitu menyadari bahwa ciri khas Nusantara lah yang akan menjadi penghalang misi Islamisasi total adalah budaya Nusantara yang masih melekat. 4 penyebab yang saya amati dari dulu dan selalu mengganggu pikiran saya. Pertama, Nusantara tak butuh Islam. Islam yang butuh Nusantara. Nusantara adalah pusat peradaban, pusat seni budaya, peradaban tertinggi di masanya. Jika Nusantara dikuasai, maka dunia akan dikuasai di masa depan. Walaupun cuma dari segi jumlah, terbukti saat ini umat Islam terbesar di dunia bercokol di Nusantara. Kaum Padang Pasir berkepentingan terhadap Nusantara, tapi sebenarnya kaum Padang Pasir ini tidak penting bagi Nusantara. Babar belas. Sejak abad ke-7 mereka masih barbar, dan laksana kadal kita di sini sudah berjaya ratusan bahkan ribuan tahun. Sungguh mereka tidak penting buat Nusantara. Tapi bagi mereka yang baru melihat luasnya dunia, Nusantara adalah legenda dan tanah hayalan mereka yang harus digapai dengan segala cara. Karena itulah orang-orang gurun ini mengirimkan ribuan orang untuk berdakwah di Nusantara selama ratusan tahun. Kedua, secara kekuatan militer dan kekerasan, orang-orang Nusantara sangat kuat. Mongol yang merupakan kekuatan militer terbesar di dunia saja dipecundangi 2 kali oleh orang-orang Nusantara. Jika meneruskan peperangan terbuka melawan orang-orang Jawa yang masih mempertahankan warisan leluhurnya, korbannya terlalu besar, dan mungkin mereka bisa kalah jika orang-orang asli Jawa bersatu dan melawan.
Contohnya Bali. Mereka tak pernah bisa menguasai Bali karena orang-orang Bali kuat melawan ancaman invasi dari Demak dan Wali Songo. Bali yang didukung oleh orang-orang yang eksodus dari Majapahit menjadi sangat kuat. Di Jawa, mereka menggunakan tipu muslihat politik dan militer untuk merebut kekuasaan melalui investasi manusia selama ratusan tahun, menyusup dan memperdaya para penguasa. Khilafah Utsmani Ottoman Turki tidak berani datang untuk berperang seperti yang mereka lakukan di Eropa dan Afrika. Mereka tidak berani menggunakan tentara untuk memaksa seperti di tempat lain. Mereka tak ingin seperti Mongol yang remuk di Nusantara. Mereka memilih mengirim para ahli muslihat. Ketiga, budaya Nusantara jauh lebih tinggi daripada budaya Arab yang mereka bawa. Agama asli Nusantara jauh lebih luhur dan mulia daripada ajaran yang mereka bawa. Mereka sangat sadar itu, sehingga adat istiadat budaya dan kearifan lokal Nusantara harus mereka kikis habis sampai akar-akarnya, agar tidak bisa menyaingi atau mengalahkan budaya mereka. Pakaian Nusantara lebih indah, musik Nusantara lebih bagus, tari dan seni Nusantara jauh lebih segalanya daripada mereka. Keempat, Nusantara adalah negeri kaya raya, subur makmur, dan surga yang digambarkan dalam kitab mereka ada di sini. Orang-orang Nusantara tak akan mempan diiming-imingi harta, karena di sini gudangnya harta. Para penyebar agama Arab ini tak bisa membeli mereka. Karena itu mereka berusaha menghembuskan dogma bahwa kearifan lokal yang ribuan tahun ditetapkan di sini adalah musyrik, haram, dan tidak diridhoi Allah. Sehingga sistem-sistem ekonomi yang lama dipakai mulai diganti ke sistem syariah yang menguntungkan mereka dan rakyat menjadi miskin. Dan ada satu hal lagi. Kelompok agama ini sangat percaya mitos janji dari para penguasa gaib Nusantara yang akan nagih janji itu. Begitu mereka percaya dan takuti, meskipun di mulut mereka berkata tidak percaya dan tidak takut, tapi kenyataannya hampir semua kaum mereka percaya hal itu. Karena itu segala hal yang bisa mendukung nagih janjinya para penguasa gaib Nusantara itu berusaha mereka cegah. Salah satunya ia menghancurkan semua hal yang berbau ciri khas Nusantara. Dan cara ini sungguh sangat berhasil, dan orang-orang Nusantara hampir semua telah keblinger dan melupakan leluhurnya sendiri. Ini pandangan pribadi saya tentang penghancuran budaya kita, yang oleh orang-orang itu disebut asimilasi dan akulturasi budaya. Penggabungan budaya dan penyatuan peradaban itu semua cuma dalih pembenaran terhadap pemberangusan budaya asli leluhur kita. Dari mulai pakaian khas adat, kearifan lokal, seni dan budaya, lukis dan ukir, semua sedang mereka samarkan dan akhirnya mereka ambil alih. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku moderat. Saya menolak penggunaan istilah asimilasi dan akulturasi budaya dan peradaban. Saya memilih kata penghapusan perlahan, karena alasan saya adalah asimilasi budaya itu setara, bukan menang sendiri. Jika itu berasal dari Arab,
dianggap budaya suci dan baik serta mulia. Tapi jika berasal dari asli Nusantara dianggap tabu, tidak baik dan musyrik. Ini yang disebut kaum bajindol, kaum biawak gurun. Paham kalian wahai para biawak yang suka berbaju Cina dan bawa aksesoris Brahmana, tapi salam dan doanya bahasa Arab? Dan kalian kaum keblinger yang masih memuja budaya biawak gurun, kapan kalian akan kembali ke jati diri leluhur kalian? Nunggu mati. Bumi Belambangan, 21 Oktober 2022. Gudel. Gambar hanya pemanis, asal comot saja.